bagi orang yang bertobat selalu akan ada jalan pemulihan dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel. Lalu ada kata-kata dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang Tuhan berikan. Pastor Philip, bukannya Tuhan itu maha tahu? Kenapa Tuhan itu mau tahu lewat pencobaan anak-anaknya apakah anak-anaknya setia? Loh, Tuhan maha tahu, tapi kita nggak maha tahu. Kita butuh yang namanya pencobaan supaya kita tahu kalau kita setia atau tidak. Tuhan maha tahu, I know. Tapi Tuhan biarkan bangsa Kanaan itu tinggal di sana. Orang Israel di padang gurun pun dulu dicobai. Waktu mereka masuk ke tanah perjanjian pun dicobai lagi, untuk mengetahui apakah mereka dengarkan perintah Tuhan atau tidak. How do you know dalam ke sekolah? Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda menguasai mata pelajaran atau tidak? Tetap harus ada ujian kan? Nah, orang yang nggak tahu lulus atau enggak itu yang nggak sungguh-sungguh belajar. Wah, dak-dikduk, berdebar-debar, lulus enggak. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam pelajarannya, apalagi yang berbakat, mereka yang disebut jenius, yang pinter-pinter itu, mereka tetap ambil ujian kan. Guru nggak pernah berkata gini, oke, semua yang nilainya A atau A plus nggak usah ujian, yang mau harus ujian itu yang di perbatasan C sama D itu loh. Silahkan, enggak kan? Baik mereka yang pinter maupun mereka yang pas-pasan, semua ujian kan? Ujian kita itu bukan untuk lulus. Harusnya orang Kristen nggak boleh pas-pasan. Tapi pencobaan yang kita alami itu untuk menunjukkan apakah kita menguasai materi. Tolak ukur sukses kita ikut Yesus itu lewat ujian iman. Kalau masuk surga nggak usah diukur, Kalvari cukup. Karena itu nggak perlu kita itu berdebar-debar. Kalau ada pencobaan di depan saya, itu nanti saya gagal atau tidak. Anda nggak usah khawatir gagal lagi. Kalau Anda sungguh-sungguh hati. Cuman kalau Tuhan izinkan ujian, itu supaya kita tahu apakah kita itu sungguh-sungguh taat dan setia. Saya bersyukur, seperti yang saya ceritakan tadi di marketplace dulu, sekarang di gereja, sebagai seorang pendeta, ujiannya juga banyak. Itu mengingatkan saya, apakah saya ini kuat ketika dikata-katai orang? Apakah saya itu tabah? Apa saya membalas? Apa saya itu reaksional? Saya tidak mau jadi seorang pemimpin yang reaksional. Dikit-dikit reaksi, dikit-dikit reaksi. No. Apa saya profesional? Apakah mimbar saya pakai untuk membela diri, atau untuk menyerang kembali, atau mimbar saya pakai untuk memperkaya jemaat, memperkaya imannya? Mana gua tahu, mana saya tahu, kecuali kalau saya diserang. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita emas murni kalau kita tidak melalui api? Baik itu di marketplace maupun di pelayanan, salibnya beda, tapi kita punya salib yang sama. Setiap orang harus memikul salibnya. Bapak Ibu Saudara, kalau masalahmu lama, luluslah. Jangan muter-muter di padang gurun, nanti diher terus sama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada orang itu nggak pernah lulus-lulus, muter-muter di kubangan yang sama, terus kepahitan gitu orangnya. Mau pindah gereja 1, 2, 3, 4, 5 ya sami mawon, sami saja. Mau pindah ke GMS juga, di GMS Rooftop juga akan sama saja, saya garansi. Kalau hatimu tidak berubah, kepahitan aja, kepahitan, kecewa sama orang. 40 tahun di padang gurun itu masa enak. Padahal harusnya 4 minggu bisa masuk Kanaan loh, Anda tahu nggak? Tapi Tuhan izinkan supaya mereka itu tahu hati mereka, bukan supaya Tuhan tahu. Tuhan sih sudah tahu. Tapi tahukah Anda hatimu seperti apa? Kalau nggak diuji dan dicobai. Saya bersyukur loh. Saya bersyukur waktu kita masuk pertama kali doa pengurapan rooftop hari Jumat itu berapa minggu yang lalu, ada gempa dari Jawa Tengah sampai ke sini kayak goyang-goyang gitu. Wah, saya bersyukur. Saya ngomong sama arsiteknya semua, saya bilang bagus sekali gedungnya sudah tahan gempa. Lalu minggu depannya mati lampu. Saya melihat Anda begitu nikmatnya memuji Tuhan. Mana saya tahu, saya sudah percaya. Cuman
Gini kan nampak mata gitu loh. Ujian itu membuat kita jadi bangga, aku dapat A. Saya kasih kebaktian ini, nilai A dari gembalanya. Anda nggak goyah, mau mati listrik, kipas-kipas kayak. Kita cuma pakai speaker yang portable itu loh kemarin, ingat nggak? Tapi jemaat nggak pengaruh. Dan kebaktian 2 juga sama, mereka sudah dengar mati lampu, datang ke sini. Saya kasihan sama yang orang-orang tua harus naik tangga, terpaksa liftnya mati semua kan. Tapi tetap naik, tante-tante, om-om naik, pelan-pelan. Nggak ada yang bisa menghentikan. Mana kita bisa tahu, setelah kemarin itu, mati listrik, mati lampu yang bukan dalam kendali kita, saya bisa melihat indahnya jemaat ini. Sudah tahu sih, tapi waktu terjadi, indahnya itu keluar. Kayak parfum itu ada di dalam botolnya, tapi ujian itu tekanan, ditekan baru keluar semprotannya, baru keluar wanginya. Ujian iman itu gitu. Di marketplace baru Anda tahu bahwa pernikahan Anda itu anti selingkuh. Baru Anda tahu bahwa dalam bisnis Anda anti dengan cara-cara gimana. Yang penting bisnis atau cara kerjamu bagus. Anda langsung tahu suatu hari beritahu sama anak-anakmu, papa ini bisa berhasil kerjanya hari ini itu dibangun di atas dasar integritas ya. Bukan main curang sana sini ya, bukan urusan bisnis itu yang selokan-selokan. Bisnisku berhasil karena bisnisnya, bukan karena lobbyannya, karena bisnisnya. Bisnisku naik ke atas itu nomor 1 karena memang nomor 1 produk dan servisnya, bukan karena sogoannya. Anda bisa ajarkan pada anak-anak Anda, masalah Anda lama itu Anda harus lulus segera, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka. Ayat 5, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ayat 5, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Kata diam di sana bukan diam saja. Kata diam di sana itu tidak berbuat apa-apa. Ingat ya, kalau iman Anda nggak maju, Anda mundur. Karena dunia maju. Ingat, kalau kerohanian Anda begitu aja 10 tahun mendatang, berarti Anda mengalami kemurtatan. Kenapa? Karena kemurtatan maju di dunia ini. Orang yang diam saja tidak bertumbuh, imannya hanya cetusan, iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Demikianlah orang-orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Kalau Anda lihat hari-hari ini, ada banyak orang-orang Kristen yang murtad jalan, itu nggak tiba-tiba. Tapi mereka 10 tahun terakhir sudah stagnan iman. The best defense is offense. Pertahanan yang paling canggih adalah maju melawan. Kalau Anda diam di tempat, misalnya kalau Anda berenang di kolam renang, bisalah. Kalau Anda jago renang cuman ecek-ecek kaki gitu aja di dalam air, Anda bisa tinggal tenang, maju kagak, mundur tidak. Tapi kalau Anda berenang di sungai yang arusnya deras, Anda nggak maju, Anda cuma begini-begini, Anda pasti sebentar lagi sudah di 500, sudah 300 meter di belakang. Dunia ini tidak diam terhadap Anda. Dunia ini sedang menjangkau anak-anakmu dan keluargamu. Dunia ini sangat-sangat radikal. Kalau Anda sebagai orang Kristen tidak radikal, Anda mundur dari Tuhan. Dunia ini sangat ekstrim loh. Coba lihat sekarang masuk ke textbook puji Tuhan, tidak terjadi di Indonesia. Jangan terjadi ya. Di negara-negara textbooknya itu mengajarkan LGBTQ sebagai seksual preferensi. Sangat-sangat agresif. Sangat menginjili dengan Injil duniawi. Jikalau Anda diam saja di tengah-tengah orang Kanaan itu, Anda tidak berbuat sesuatu, niscaya Anda akan mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan orang-orang Kanaan, dan anak-anak lakimu suatu hari akan kompromi dan mengambil anak-anak Kanaan pula. Bapak ibu saudara, kompromi itu terjadi akibat stagnasi. Jangan diam aja, jangan jadi jemaat biasa please. Kalau Anda sudah berada di gereja ini minggu pertama, langsung setelah masuk ke welcome lounge nanti, welcome lounge di sini, Anda lihat nanti kalau ke depan maju sebelah kanan ada ruang kaca besar,
Masuk ke sana, kenalkan diri, gimana bertumbuh di gereja ini. Nanti Anda akan diarahkan dengan ramah, Anda tidak akan kapok, tidak akan jerah masuk ke situ. Akan jadi memori indah. Segera Anda mendaftar. Gimana ya saya menjadi jemaat, bukan cuman jadi seorang yang datang di ibadah. Nanti akan diarahkan Anda ikut ke kelas My Spiritual Journey 1. Bagaimana ikut CG, nanti Anda akan diarahkan CG terdekat di rumah Anda itu di sini. Ayo maju, ayo melayani. Bawa anak-anaknya, jangan anaknya digendong saja di sini. Sudah ada Eagle Kids, ada pelayanan anak-anak kecil. Bawa mereka di situ. Karena anak-anak dengar khotbah gini nggak ngerti. Bawa di situ, mereka dengarkan khotbah yang mereka pahami. Ayo bertumbuh bersama-sama. Jangan diam saja. Jangan pasif jadi jemaat. Pasif itulah pangkal mati. Karena dunia ini bergerak terus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, lalu kawin mengawinkan. Dulu, coba ya, lihat ya, coba Anda pikirkan ya, bagaimana pengaruh zamannya. Zaman saya masih muda, sekarang masih muda, tapi zaman saya sekolah. Yang namanya orang kalau tidur sama orang, free sex itu ya, itu semua terdengar, wow, di sekolah. Ini loh, sama ini, naik ke puncak. Kemarin, gosip, ternyata gosip itu sudah ada dari zaman sekolah. Ada anak yang nakal, itu udah tahu kan, itu anak bermasalah kan. Lalu bicara, gosip nggak tahu benar atau enggak, tapi itu jadi, wow. Papa mama, itu bukan standar yang bisa terima. Anak-anak tidak boleh tidur dengan pacarnya sebelum menikah. Kayak seks itu tabu. No, seks tabu. Itu tradisi, bukan kekristenan saja. Itu tradisional. Coba sekarang ya, biasa itu. Ini sama ini kemana? Biasa itu. Nggak terjadi sesuatu kayak, nggak terjadi seperti ada suatu bisik-bisik, itu nggak ada. Sekarang juga biasa, papa mamanya tahu, bahkan kadang-kadang pacarnya nginep di rumah atau anaknya nginep di rumah orang, itu biasa sekarang. Hati-hati ya. 20 tahun lalu tabu, sekarang standarnya udah segitu. Anda sedang diseret sesuatu loh. Seluruh family Anda diseret sesuatu. Sadarkah Anda? Gereja juga sama. Gereja juga ikut-ikutan sekarang. Saya pernah sekali waktu pergi ke Bali, disapa dengan satu orang, tapi bukan jemaat kita untungnya. Ini gini. Saya tanya kan, waktu di breakfast saya tanya, loh Anda sama siapa? Oh ini pacar saya. Iya. Anda sama siapa? Nah, saya bilang, saya tanya, yang kepo sedikit meskipun bukan jemaat. Oh iya, sama siapa? Kadang-kadang juga karena kita kan mau small talk ya, bukan basa-basi tapi untuk sopan aja. Oh iya, sama siapa? Mungkin ada keluarganya, karena mereka berdua. Oh enggak, cuman kami berdua. Loh, tunggu, ada sesuatu yang kok nggak match. Ya sudahlah, saya pikiran positif aja lah. Mereka ini masih pacaran, pergi ke Bali, tinggalnya 2 kamar. Saya positif thinking aja. Sapa pendeta loh. Terima kasih, saya diberkati. Ini pacar saya, breakfast pagi. Belum make up, belum sisiran. Lalu habis itu saya tanya keluarganya mana? Nggak ada, cuman kami berdua. Tunggu ya. Ada sesuatu yang nggak match ya? Tahu gitu saya nggak tanya ya. Karena itu mengganggu hati saya. Akhirnya sebelum saya doa makan, karena saya disapa sebelumnya, saya cuma kata, Tuhan, saya berpikiran positif aja, sisanya urusan mereka dengan Engkau. Bahwa mereka datang ke Bali ini, mereka pesen 2 kamar. Saya nggak tahu, gereja pun ikut ke situ sekarang. Saya nggak tahu, bukan menilai gereja orang, tapi saya harus nilai gereja kita. Kalau gereja kita izinkan hal itu secara sengaja, saya nggak khotbah dan angkat suara di atas mimbar sini dan dengan gembala-gembala yang lainnya. I think gereja kita sudah mulai sekuler. Be careful ya, karena jangan cuma diem aja. 10 tahun ke depan, iblis akan menangkap Anda dan mulai menuaimu. Oke, cepat Otniel, ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Otniel dimulai dengan ini ayatnya. Orang Israel lali, kata orang Surabaya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa sih yang jahat di mata Tuhan? Membunuh, mencuri, berzina? Bukan. Apa yang jahat di mata Tuhan adalah melupakan Tuhan. Lupa di sini bukan pikun, ups Tuhan itu siapa? Bukan pengetahuan. Lupa di sini adalah
hatinya menjauh dan hatinya mulai dingin. Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Pernahkah Anda merenungkan? Kadang-kadang saya tanya, kenapa sih orang Israel itu kok terus-menerus terjerat dalam Baal? Baal ini siapa sih? Setelah saya selidiki, Baal dan Asyera itu bedanya gini loh. Baal itu boleh dikatakan sex god. Ilah seks itu Baal. Karena Baal itu bukan cuma patung yang disembah zaman itu, tetapi ada prostitusi di situ. Jadi dugemnya kenceng itu Baal itu. Makanya bukan sekedar sebuah penyembahan, bukan, tapi gaya hidup yang sangat menjawab hawa nafsu mereka. Lalu Asyera itu boleh dikatakan dolar. Jadi dari dulu sampai sekarang ilahnya nggak berbeda, cuman wujudnya aja nggak sama. Dulu ada Baal, tempel prostitusi, lalu Asyera itu tiang. Tapi di Asyera itu istilahnya, Asyera tetap orang yang bergabung dengan religion itu zaman itu, mereka itu dapat keuntungan di masyarakat. Mereka dapat posisi, dapat apa? Itu ujungnya imbalannya dolar, emas, perak, permata. Jadi saya ngerti sekarang Baal Asyera itu masih ada hari ini. Cuma namanya bukan Baal Asyera, namanya Wall Street, namanya free sex, namanya dugem, namanya hawa nafsu. Masih ada sekarang di mana-mana. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Mereka dijajah 8 tahun oleh seorang raja Aram Mesopotamia. Catat baik-baik, Aram Mesopotamia ini agak jauh, dia berada di Syria. Jadi Israel itu atas, Syria utara, dan malah ke arah Syria ke arah timur, berada di daerah dekat Irak, Iran situ, di Babilonia. Siapa, hayo coba saya kasih kuis, siapa yang dari asal Aram Mesopotamia? Ada salah satu kerabat Abraham, namanya Laban. Laban dari Aram Mesopotamia. Ini yang ngerjai Yakub. Tapi Yakub dulu kan memang lari jauh dari tanah Kanaan. Sedangkan Aram Mesopotamia ini tidak mungkin jauh-jauh datang kepung mereka sampai ke bawah. Tapi ternyata terjadi. Bapak Ibu Saudara, bukankah Titanic berkata, Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan kapal ini. Cuman kena ujung esnya aja tenggelam semua, kasihan. Tapi jangan meninggikan diri. Jangan terlalu percaya diri. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan. Musuh yang dianggap gak mungkin, seperti orang, misalnya seorang konglomerat kan pasti bisa berhak berkata, gak mungkin aku bangkrut. 7 keturunan makan. Jangan terlalu yakin. Orang yang sehat sekali, dia seorang atlet, dicek semuanya, treadmill, semua jantung tidak ada sumbatan, kolesterolnya pun bagus. Jangan terlalu percaya diri. Karena kalau Tuhan tidak menyertaimu, apa yang kau anggap tidak mungkin atau jauh, bisa menjajahmu kemudian hari. Siapa sangka Titanic itu jatuhnya tenggelam. Kapal segede itu, Anda tidak pernah tahu. Tapi setelah mereka bangsa Israel melupakan Tuhan, kok bisa buru-buru datang? Aram Mesopotamia datang menjajah 8 tahun lagi. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, ayat 9. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Otniel ini bukan orang baru, Otniel ini orang lama. Dia adalah anaknya atau kemenakan daripada Kaleb di perjanjian lama, Kaleb dan Yosua. Jadi hakim pertama adalah seorang tua. Bapak Ibu Saudara, saya juga mau ingatkan Anda bahwa jiwa lama bisa dipakai Tuhan berkali-kali. Saya hari ini jiwa lama juga. Saya berada dalam ministry 31 tahun. 31 years saya itu dalam pelayanan. Dan Tuhan terus repeat order sama aku. Tuhan juga bisa repeat order dengan Anda. Otniel adalah suatu bukti bahwa Tuhan suka memakai stok lama. Karena Tuhan tidak pernah
selesai dengan kita. Masalah punya tanggal kadaluarsa, pemakaian Allah tidak. Selama hatimu mau diperbarui, tidak menjadi kirbat yang lama, anggur baru mengalir dalam dirimu, Tuhan akan memakaimu lagi. Amin Bapak Ibu. Dan roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Lihat ya, 8 tahun mereka dijajah. Bangkitlah Otniel kalahkan Raja Mesopotamia. Lalu amanlah negeri itu, ayat 11, 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. 8 tahun mereka dijajah oleh Mesopotamia. Berapa tahun Tuhan memberi pembebasan? 40 tahun lamanya. That's how good your God is. Hukumannya tidak pernah setara dan seimbang dengan berkat-berkatnya. Makanya jangan ngomel sama Tuhan. 8 tahun Tuhan itu hukum mereka, 40 tahun Tuhan manjakan. Bagi orang yang bertobat, selalu akan ada jalan pemulihan dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jikalau ada orang di sini yang mengalami masalah yang satu itu terus-menerus annoying sekali, izinkan saya mengatakan bahwa Allah sedang memproses hidupmu. Tuhan berikan masalah itu ke tangan Tuhan, dan Tuhan akan menggunakan dan memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Jangan minta jalan keluar, tapi mintalah kedewasaan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan belum selesai dengan Anda, dan Tuhan mau mengerjakan perkara-perkara mulia. Kalau Anda mengalami masalah selama 8 tahun, siapa di sini mengalami masalah 8 tahun? Penyakit, atau mungkin kejatuhan bisnis, atau mungkin masalah keluarga for 8 years. Put your hope, letakkan harapanmu untuk 40 tahun ke depan itu. Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Jangan fokus ke 8 tahunnya. Fokus on His grace. Fokus pada kasih karunia-Nya. Jangan lihat lubang donatnya. Lubang donatnya nggak seberapa. Lebih luas, lebih besar rotinya. Fokus pada Tuhan dan janji Tuhan hari ini. Saya kok merasa firman ini hari ini akan menjawab hati seseorang yang sedang bergumul, yang sedang gelisah, yang sedang down dalam masalah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful grace.